Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ini adalah kisah nyata yang sempat viral beberapa waktu yang lalu di kota kecil di Jawa Timur. Nama tokoh perempuan dalam cerita ini telah dirubah. Namun nama dari oknum polisi di cerita ini adalah nama asli dari tersangka. Mari kita mulai. Tantri adalah seorang mahasiswi semester akhir di salah satu universitas ternama di kota tersebut. Di usia yang baru menginjak 21 tahun, ia sudah dikenal sebagai sosok yang cerdas, penuh tekad, dan bersemangat. Sejak kecil, Tantri memiliki impian untuk menjadi seorang dokter. Sebuah cita-cita yang ia kejar dengan sepenuh hati meski harus menghadapi banyak tantangan. Di tengah kesibukannya sebagai mahasiswa, Tantri bertemu dengan Randi, seorang polisi muda yang baru saja lulus dari akademi kepolisian. Pertemuan mereka terjadi secara kebetulan di sebuah kafe yang terletak tak jauh dari kampus Tantri. Pada saat itu, Tantri sedang mencari tempat yang tenang untuk belajar, sementara Randi sedang menunggu temannya. Percakapan singkat di kafe tersebut berkembang menjadi sebuah hubungan yang lebih dalam. Randi, dengan pesona dan karismanya, membuat Tantri tertarik padanya. Dengan sikapnya yang tegas namun penuh perhatian, Randi berhasil mencuri hati Tantri. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, berbagi mimpi dan harapan. Tantri merasa bahwa Randi adalah sosok yang melengkapi hidupnya dan merasa aman saat berada di dekatnya. Namun, di balik perhatian dan senyum Randi, ada sisi lain yang belum diketahui oleh Tantri. Hubungan yang awalnya penuh kebahagiaan mulai berubah seiring berjalannya waktu. Tantri, yang selalu berpikir positif tentang masa depan mereka, tidak menyangka bahwa kedekatan mereka akan berujung pada perubahan yang besar. Pada suatu malam di bulan November, ketika hujan deras mengguyur kota, hubungan mereka semakin mendalam. Dalam suasana yang penuh emosi, mereka melakukan hubungan di sebuah hotel di kota tersebut. Ketagihan akan momen tersebut, mereka pun terus mengulanginya berkali-kali. Beberapa minggu kemudian, Tantri mulai merasakan perubahan dalam tubuhnya. Rasa mual yang datang di pagi hari, kelelahan yang luar biasa, serta perubahan emosi yang sulit dijelaskan membuatnya khawatir. Awalnya, ia mengira hal itu hanya akibat dari tekanan akademik dan banyaknya tugas kuliah. Namun, setelah menstruasinya terlambat lebih dari sebulan, Tantri merasa ada yang tidak beres. Dengan perasaan cemas, ia memutuskan untuk membeli alat tes kehamilan di apotek. Setelah pulang dari kampus, Tantri segera menuju kamar mandi dengan hati yang berdebar-debar. Ketika 2 garis merah muncul di alat tes, ia merasa bingung, takut, dan terkejut. Tantri duduk di lantai kamar mandi, tangan gemetar, merenungkan situasi yang baru saja ia hadapi. Pikirannya dipenuhi banyak pertanyaan, namun yang paling menonjol adalah ketakutannya tentang bagaimana ia harus memberitahu Randi. Setelah semalaman tidak bisa tidur, Tantri memutuskan untuk menemui Randi keesokan harinya. Mereka bertemu di taman yang sering mereka kunjungi. Tantri, dengan wajah pucat dan mata yang lelah, berusaha mengumpulkan keberanian untuk mengungkapkan semuanya. Mereka duduk di bangku taman di bawah pohon besar yang daunnya mulai berguguran. Tantri memulai dengan suara yang gemetar, "Ada sesuatu yang perlu aku beritahukan padamu." Randi, yang sebelumnya sedang menatap ponselnya, menoleh dan memperhatikan ekspresi wajah Tantri yang serius. Dengan perhatian penuh, ia meletakkan ponselnya dan bertanya, "Ada apa, sayang? Kamu terlihat tidak enak badan." Tantri menarik napas dalam-dalam dan mencoba menenangkan diri. "Aku hamil, Randi." Kata-kata itu terasa sangat berat untuk diucapkan, dan setelah mengatakannya, Tantri merasa beban yang luar biasa di pundaknya. Randi menatapnya dengan tatapan yang sulit dipahami, sementara suasana sekitar tiba-tiba menjadi sunyi. Hanya terdengar suara angin dan burung yang berkicau. Tantri berharap Randi akan merespon dengan kasih sayang, memeluknya,
dan berkata bahwa semuanya akan baik-baik saja. Namun, apa yang ia harapkan ternyata jauh dari kenyataan. Setelah beberapa detik yang terasa seperti selamanya, Randi akhirnya membuka mulut. Namun, kata-katanya sungguh jauh dari apa yang diharapkan Tantri. "Kamu serius, Tantri?" tanyanya, dengan nada yang lebih tajam dari biasanya. Tantri mengangguk pelan, sementara air mata mulai menggenang di matanya. "Aku sudah tes beberapa kali, dan semuanya menunjukkan hasil positif," ujarnya dengan suara bergetar. Randi mengalihkan pandangan, ekspresinya tegang. Wajahnya yang biasanya tenang berubah menjadi penuh kekhawatiran, dan matanya yang dulu hangat kini terlihat dingin. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia berdiri dari bangku taman dan berjalan menjauh beberapa langkah, meninggalkan Tantri yang hanya bisa terdiam. Tantri menunggu, berharap Randi akan kembali dengan jawaban yang menenangkan hati. Namun, ketika Randi akhirnya kembali, jawaban yang ia berikan menghancurkan hati Tantri. "Kamu harus menggugurkan kandungan itu, Tantri," ucap Randi dingin, tanpa sedikit pun nada empati di suaranya. "Aku belum siap jadi ayah, dan ini bisa menghancurkan karierku. Kita masih muda, kita belum siap." Hati Tantri hancur mendengar kata-kata tersebut. Ketakutannya yang semula melingkupi kini berubah menjadi kesedihan yang mendalam. "Apa maksudmu, Randi? Ini anak kita, darah daging kita. Bagaimana bisa kamu meminta aku untuk melakukan itu?" balas Tantri, berusaha menahan tangis. Randi tampak semakin frustrasi, meremas rambutnya. "Tantri, kamu tidak mengerti. Kalau ini diketahui, aku bisa kehilangan semuanya. Karierku di kepolisian selesai, dan masa depan kita hancur. Kita bisa memulai lagi nanti, saat kita benar-benar siap." Tantri merasa dunia di sekelilingnya runtuh. Ia menatap Randi, mencari secercah empati atau kasih sayang di wajahnya. Namun, yang ia lihat hanyalah ketegasan yang dingin. "Aku tidak bisa melakukan itu, Randi. Ini adalah anak kita, dan aku tidak akan membunuhnya," jawab Tantri tegas. Randi menghela napas panjang, jelas menunjukkan ketidaksabarannya. "Kalau kamu tetap keras kepala, kamu akan merusak segalanya. Aku tidak siap jadi ayah, Tantri. Kalau kamu tetap dengan keputusanmu, hubungan kita selesai." Kata-kata Randi menusuk hati Tantri seperti pisau. Dengan air mata yang mengalir deras di pipinya, Tantri hanya bisa menatap Randi, mencoba mencari jawaban atas perubahan sikapnya yang begitu drastis. Tapi ia tahu, pria yang berdiri di depannya saat ini bukanlah Randi yang ia kenal dan cintai. Mungkin ini adalah sisi asli Randi yang selama ini tersembunyi. Dengan hati yang hancur, Tantri berdiri. Ia menatap Randi untuk terakhir kalinya, mencoba menerima kenyataan pahit yang baru saja ia alami. Akhirnya, tanpa sepatah kata pun, ia membalikkan badan dan berjalan menjauh, meninggalkan taman yang menjadi saksi kehancuran hubungan mereka. Ketika langkah kakinya membawa Tantri menjauh dari taman, ia merasakan dunia di sekelilingnya terasa begitu sunyi, seolah menyesakan. Ia kini menghadapi kenyataan bahwa ia benar-benar sendirian. Namun, di tengah rasa sakit yang mencekam, sebuah tekad perlahan muncul dalam hatinya. Tantri berjanji, meskipun hidupnya kini berubah, ia akan melindungi anak yang ada dalam kandungannya, apapun yang terjadi. Sesampainya di kosan, Tantri langsung mengunci diri di kamar. Ia menangis tanpa henti, membiarkan rasa sakit dan kehilangan menguasai dirinya malam itu. Namun, ketika malam semakin larut, ia menyadari satu hal penting. Hidupnya kini bukan hanya tentang dirinya sendiri lagi. Ada seorang anak yang bergantung padanya, dan ia harus kuat. Dengan perlahan, meski hatinya hancur berkeping-keping, Tantri menemukan keberanian untuk melangkah maju,
demi anak yang sedang tumbuh dalam rahimnya. Setelah percakapan yang menguras hati dengan Randi, Tantri merasa hidupnya semakin berat. Setiap hari terasa seperti perjuangan tanpa akhir. Berusaha mempertahankan kehamilannya sementara harus menghadapi rasa malu dan tekanan dari orang-orang terdekatnya, terutama keluarganya. Ibu Tantri, yang awalnya mencoba memberi dukungan, semakin terpukul setelah kehilangan suaminya secara mendadak karena serangan jantung. Kepergian sang suami membuat Ibu Tantri semakin rapuh dan sulit menerima kenyataan bahwa anak satu-satunya tengah hamil di luar nikah. Di sisi lain, keluarga besar Tantri tidak memberikan dukungan apapun. Mereka memandang kehamilan Tantri sebagai aib besar yang bisa mencoreng nama baik keluarga. Setiap kali Tantri bertemu dengan sanak saudara, mereka selalu melontarkan sindiran atau komentar pedas yang semakin membuatnya merasa terpojok. Kehilangan ayahnya, yang selama hidupnya adalah sosok yang bijaksana dan penuh kasih, meninggalkan luka yang mendalam di hati Tantri. Ia sering berpikir, jika ayahnya masih ada, mungkin segala sesuatunya akan berbeda. Ayahnya pasti tetap mendukungnya meski banyak pihak yang mencela. Tantri, yang semakin tertekan, sering mengurung diri di kamarnya. Semangat hidup yang dulu dimilikinya kini hilang begitu saja. Hari-harinya diwarnai dengan tangisan dan rasa putus asa. Ia merasa dunia di sekitarnya semakin menyesakan, dan ia mulai berpikir bahwa mungkin satu-satunya jalan keluar adalah dengan mengakhiri segalanya. Setelah berminggu-minggu menahan beban yang semakin tak tertahankan, Tantri merasa semakin terpojok. Ibu dan keluarganya terus mendesaknya untuk membuat keputusan terkait kehamilannya, bahkan mempertimbangkan untuk mengirimnya keluar kota agar tidak menjadi bahan gosip. Sementara itu, Randi, yang telah pergi begitu lama, tampak seperti ingin melupakan semuanya. Suatu malam, Tantri tidak bisa tidur. Ia duduk di pinggir ranjang, menatap foto keluarganya yang ada di meja. Foto itu diambil setahun lalu, ketika mereka masih utuh, sebelum semua masalah ini datang. Tantri menatap wajah ayahnya yang tersenyum lebar, dan air matanya mulai mengalir deras. "Ayah," bisiknya dalam kegelapan. "Aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Aku tidak kuat, Ayah." Pikirannya semakin gelap. Rasa malu, kehilangan, dan putus asa bercampur menjadi satu. Tantri merasa tidak ada lagi jalan keluar dari masalah yang dihadapinya. Malam itu, ia membuat keputusan untuk mengakhiri penderitaannya. Keesokan paginya, Tantri pergi ke makam ayahnya. Dengan membawa bunga kesukaan sang ayah, ia berjalan dengan langkah yang berat. Tantri merasa ini adalah saat terakhirnya bisa bersama ayah, dan ia berdoa dengan lirih. Setibanya di makam, Tantri duduk di samping batu nisan ayahnya, meletakkan bunga-bunga itu, dan berdoa. "Ayah, aku ingin bersamamu. Aku tidak bisa lagi menjalani hidup ini tanpa dirimu," katanya dengan suara bergetar, air mata mengalir tak henti. Tantri kemudian mengeluarkan sebotol obat dari dalam tasnya. Ia menatap makam ayahnya, seolah mencari restu terakhir. Dengan tangan yang gemetar, ia menelan pil-pil itu satu persatu. Perlahan, tubuhnya terasa semakin lemah, namun dalam hatinya, ia merasakan kedamaian. Tantri merasa bahwa ia akhirnya bisa beristirahat dari semua penderitaan yang telah lama menghantui dirinya. Tak lama kemudian, ia terbaring di samping makam ayahnya. Nafasnya semakin lemah, hingga akhirnya ia tak bergerak lagi, meninggalkan dunia dengan segala kesedihan dan beban yang tak mampu ia tanggung. Berita tentang kematian Tantri segera menyebar. Orang-orang yang datang ke makam menemukan tubuhnya terbaring di sana, dan langsung menghubungi pihak berwenang. Kematian Tantri menjadi perbincangan hangat di media sosial. Banyak yang menyampaikan kesedihan dan kemarahan atas apa yang telah terjadi padanya. Kisah Tantri yang hamil dan ditinggalkan oleh pacarnya, seorang polisi,
memicu gelombang protes di masyarakat. Orang-orang menuntut agar Randi, yang dianggap sebagai penyebab utama tragedi ini, diadili. Media massa turut mengangkat kisah ini, membuatnya semakin viral dan memicu kemarahan publik. Randi, yang selama ini berusaha menghindari tanggung jawab, akhirnya tidak bisa lagi menghindar. Ia dipanggil untuk memberikan keterangan, dan penyelidikan mendalam dilakukan terkait hubungannya dengan Tantri. Tekanan dari masyarakat dan media sosial membuat karirnya hancur seketika. Kisah ini membawa pesan moral yang mendalam, pentingnya rasa empati dan tanggung jawab terhadap sesama. Tidak ada seorang pun yang seharusnya merasa sendirian dalam menghadapi masalah hidupnya, apalagi sampai memilih jalan yang tragis. Tantri mungkin sudah pergi, tetapi kisahnya akan selalu menjadi pengingat bahwa cinta, dukungan, dan rasa empati adalah kunci untuk mengatasi segala kesulitan dalam hidup. Terima kasih sudah mengikuti cerita penuh makna ini. Jangan lupa untuk like, subscribe dan tinggalkan komentar kalian di bawah. Sampai bertemu di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.